Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Salsabila dengan nomor NPM 1900101028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lab EKUI ke-6, case keempat. Case keempat ini terdapat seorang pasien laki-laki 25 tahun datang ke emergency room dengan shift komplain bahwa mendapatkan frekuensi diare, dan dia mengatakan bahwa adanya stool yang mucoid, watery, tanpa adanya blood atau darah. Kemudian stoolnya juga oily atau seperti ada lemak. Kemudian physical examination-nya, vital sign-nya normal dan intestine sound-nya increase. Kemudian routine blood-nya ada increase number of eosinophil. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, case analysis. Nah, case analysis di sini identitas pasiennya pria 25 tahun, risk factor-nya tidak ada, problemnya memiliki frekuensi diare, stool was mucoid, kemudian juga ada watery tapi tanpa adanya blood, dan stoolnya oily atau ada fatty. Kemudian intestine sound-nya meningkat dan increase eosinophil, dan interpretasinya adalah terindikasi infeksi suatu protozoa. Nah, suspeknya ini merupakan infeksi protozoa yang dimana pasien ini mengalami giardiasis due to Giardia lamblia. Nah, lalu soal yang selanjutnya adalah explain the agent of infection and life cycle-nya, yaitu ini agent of infection-nya adalah Giardia lamblia, yang dimana morfologinya adalah tropozoid, oval to pirsap, kemudian terdiri dari 4 lateral, 2 ventral, dan 2 caudal, flagellata. Jadi ini terkenal itu ada 4 lateral. Kemudian bisa juga bersifat cistik kalau misalkan sudah infective stage pada 2-4 nuklei dalam satu pole atau ekor. Jadi di sini juga ciri khasnya ada bisa 2-4 nuklei infeksi stage pada cistiknya. Kemudian habitatnya ada duodenum, jejunum, dan biliary tract. Kemudian jenis protozoanya flagellata. Kemudian life cycle-nya di sini. Jadi pada awal itu di duodenum dan jejunum nanti akan berkembang dalam lingkungan yang basah dan nanti akan menyerap nutrisi dari saluran usus dan bergerak ke setiap mukosa yang berlendir tanpa adanya gerakan peristaltik di mikrofili. Nah, dengan gerakan itu seperti berjatuhan, seperti ada daun jatuh, dan dibantu oleh penghisap ventral besar yang tadi ada ventral. Kemudian nanti akan terjadi adesi pada epithelial intestinnya di kolon descendant, kemudian akan ada flagel yang ditarik ke selubung sitoplasma dan dinding kista yang halus dan bening. Nanti disekresikan bersamaan dengan tinja. Lalu kista dewasa ini merupakan bentuk parasit yang infektif karena kan sudah bentuk kista atau kis sehingga dia udah infektif. Dapat bertahan dalam air dingin selama 2 bulan atau tahan juga terhadap kontra dari konsentrasi klorin yang umumnya juga digunakan dalam sistem air. Nah, di sini juga ditularkan dari sel inang ke inang melalui dari fekal oral. Jadi rutenya itu fekal oral. Kemudian organismenya itu dari genus Giardia, yang dimana merupakan protozoa usus yang paling banyak didistribusikan dan ditemukan pada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, di sini pada awalnya diasumsikan bahwa dari Giardia ini juga bisa ditemukan pada hewan-hewan yang berbeda, misalnya inang yang spesifik juga. Yang dimana intinya dapat saya simpulkan bahwa life cycle di sini kalau misalkan kistanya itu termakan oleh manusia, nah nanti di situ akan masuk ke small intestine, dan nanti dari small intestine itu di situ juga akan membentuk tropozoid. Nah, nantinya setelah tropozoid itu terbentuk dan memperbanyak diri dengan cara binary fusion, nah nanti akan nempel di mukosa GI tract manusia, sehingga human itu sendiri akan terlihat pada saat pembuangan tinjanya atau di fesesnya. Oke. Kemudian kita next ke pertanyaan selanjutnya, explain the symptom related to pathogen life cycle. Jadi untuk simptomnya, yang pertama ada iritasi dari attachment-nya, kemudian adanya gangguan dari penyerapan usus karena pada dasarnya dia akan mendamage pada small intestine dan juga pada mukosa dari GI tract human-nya. Kemudian juga bisa menyebabkan peradangan dan flattening dari villi, abdominal pain, cramping, flatus yang berlebihan, jadi bisa kentut yang terus-menerus juga, terus juga ada fatty diare. Ini adalah ciri khas utamanya pada giardiasis ini.
bisa fesesnya besar, bisa juga oily, terus juga atau ada fatty, dan biasanya kalau dilihat di air itu fesesnya itu kayak mengapung karena kan memang oily, ada fatty-nya. Nah, kemudian di sini juga bisa ada full smelling odor dari stool dan gas. Jadi sangat bau. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, explain the lab finding related to the pathogen. Nah, untuk pewarnaan, kita lihat lab findingnya itu dengan cara pewarnaan. Yang pertama kita lihat pewarnaan trichrome atau trichrome strain, yang dimana memperlihatkan morfologi protozoa itu sendiri, yaitu Giardia lamblia dalam bentuk tropozoid. Jadi sudah menjadi tropozoid, dia sudah masuk ke small intestine human, atau misalnya kita bisa lihat di gambar ada tropozoid stain with trichrome, kemudian juga ada dividing tropozoid stain with trichrome juga, dan ini adalah kistiknya atau cheese-nya stain dengan trichrome juga. Kemudian di sini juga finding dari labnya juga bisa kita lakukan wet mount procedure, yang dimana akan memperlihatkan kista dari Giardia lamblianya yang diberi pewarnaan iodin. Jadi perbedaannya adalah di sini itu dilihat pewarnaan trichrome, sedangkan yang satunya pewarnaan iodin. Kita lihat yang pertama ada unstained cheese, terlihatnya seperti ini, seperti kayak keabu-abuan atau kayak pucat gitu. Lalu juga ada kystic stain with iodine, sudah terlihat karena memang sudah diberikan pewarna. Kemudian juga ada kystic stain with iodine. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu explain the pathogenesis. Jadi patogenesisnya itu dari misalnya sanitari yang turun atau sanitari yang kurang baik. Nah, dari kekurangan itu contohnya makanan, minuman yang terkontaminasi oleh kista atau melalui fekal oral teringesti nanti akan transit ke kolon menjadi tropozoid. Jadi kan nanti kan makan tuh manusianya masuk, tertelan, lalu atau misalnya teringesti, nanti akan transit ke kolon menjadi tropozoid. Nah, di kolon tersebut nanti akan attachment ke mukosa dengan adanya ventral sucking disc. Yang tadi ventralnya ada 2, kemudian juga nanti akan terjadi irritation from attachmentnya karena memang dia akan menempel di mukosa GI tract-nya, kemudian akan terjadi inflammation and flattening of the villi. Nah, di situ akan terjadi peradangan dan gangguan absorption pada function dari gastrointestinal upper tract juga, dan bisa terjadi diare atau misalnya ada stool mucoid, ada watery dan oily, dan ini memang ciri khasnya tadi ada fatty atau oily. Karena memang terjadi gangguan absorpsi function, baik itu nutrisinya, misalnya vitamin A-nya, dia tidak, penyerapannya tidak sempurna karena memang ususnya di situ kan ada penempelan dari tropozoid itu sendiri gitu. Dan juga jadi menyebabkan gangguan absorpsi dari vitamin-vitamin juga. Makanya di situ terjadi oily atau fatty. Oke. Kemudian di sini mention the treatment. Untuk pertanyaan selanjutnya ini kita bisa berikan obat yang cukup awal atau cukup utama. Jadi yang pertama adalah metronidazole, bisa diberikan sebagai antiparasitik dan antimikrobial effect. Kemudian juga jika tidak ada itu juga bisa dengan quinacrine, ada tinidazole, furazolidone, ada paromomycin. Oke, kemudian explain the prevention. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, yang pastinya kita harus juga tahu bahwa air itu harus bersumber dari yang sudah tersteril atau sudah baik hygiene-nya. Nah, jadi meminum air dari sumber yang telah diproses sterilisasinya, kemudian juga rebus terlebih dahulu. Kalau misalkan air yang dari keran itu direbus dulu, kemudian juga atau misalnya bisa disaring berulang-ulang menggunakan filter khusus yang memang sudah optimal. Kemudian jangan meminum air dari aliran air tawar, danau tanpa dididihkan atau dimasak atau misalnya difilter atau disterilisasi. Kemudian jangan juga menggunakan es yang terbuat dari keran, terbuat dari air keran, jadi air yang tidak matang. Nanti itu juga kemungkinan akan terkontaminasi pastinya. Kemudian juga jangan makan buah sayur yang mentah daerah endemik tanpa mencuci. Jadi intinya harus selalu menjaga hygiene-nya
Dan juga sanitasinya harus selalu dicuci segala sesuatu makanan yang akan kita telan gitu. Kemudian cuci tangan sebelum makan, setelah mengganti popok atau setelah BAB dan menyentuh hewan. Nah, di sini juga dapat saya simpulkan juga yang intinya harus kalau misalkan hygiene dan sanitasinya baik dan meningkat, contohnya adalah for example buang air besarnya harus di toilet dan harus memiliki sarana yang memang optimal, contohnya toilet itu. Jadi jangan sembarangan, jangan buang air besarnya itu di misalnya di kali atau di manapun itu. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus dibuatkan toilet misalnya, dan itu sebagai peningkatan hygiene dan sanitasi juga. Kemudian tadi harus difilter dulu atau difiltrasi airnya sebelum kita minum. Kemudian juga masak, misalnya baik itu air atau makanan, semua juga harus dimasak dan harus memang dalam keadaan yang baik, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.